Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown, Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya, Cukuang Seng menghentakkan kaki ke tanah dan langsung terbang ke depan. Kecepatannya begitu tinggi sehingga orang biasa hanya bisa melihat kilatan cahaya sebelum dia muncul di hadapan Tian Shengxi. Wajah Tian Shengxi tetap tenang karena dia masih meremehkan Cukuang Seng. Meskipun kecepatan ini cepat, tetapi baginya itu masih bisa dilihatnya. Dan dia tidak akan mampu menyerangnya dengan mendadak. Dia mengepalkan kedua telapak tangannya, dan kekuatan yang mengalir deras berkumpul, lalu berubah menjadi perisai cahaya putih terang di depannya. Di atas perisai cahaya, ada cahaya spiritual yang berkedap-kedip, memancarkan fluktuasi aura yang sangat kuat. Cahaya berkumpul di depannya, dan tinju Cukuang Seng tiba-tiba muncul yang langsung menghantam perisai cahaya. Terdengar suara tabrakan keras, dan kekuatan dahsyat keluar dari tinjunya. Namun, tidak mampu mengguncang perisai cahaya sama sekali, hanya menimbulkan beberapa riak. Dengan kekuatanmu saat ini, kau tidak layak untuk bersaing dengan Master Sekte ini. Dia Sensi melambaikan lengan bajunya, dan perisai cahaya di depannya berubah menjadi seberkas cahaya yang melesat keluar. Ekspresi Cukuang Seng langsung berubah, dan darah menggenang di lengannya untuk menghalangi cahaya. Pada saat bentrokan tadi, darah di lengannya langsung meledak, dan kekuatan yang tak tertahankan mengalir melalui lengannya, langsung mengguncang tubuhnya dan membuatnya terlempar mundur. Di bawah hantaman kekuatan besar itu, tubuhnya terlempar mundur hampir 10.000 kaki sebelum berhenti. Bahkan hanya satu pukulan pun. Tian Sensi tersenyum tipis, matanya penuh penghinaan. Anak ini sungguh naif. Apa dia pikir kesenjangan antara alam laut pahit dan alam yin yang bisa dengan mudah diabaikan? Cukuang Seng menenangkan diri, matanya dipenuhi kesuraman. Ia merasakan darah mengalir deras di dadanya, ekspresinya menjadi sangat serius. Kekuatan Tian Shengxi ini benar-benar menakutkan. Dia melihat ke bawah ke lengannya yang telah menjadi berlumuran darah dan memancarkan gelombang rasa sakit yang menusuk. Bocah, Master Sekte ini menasihatimu untuk menyerahkan barang-barang ini dengan patuh. Jika kau melakukannya, kau bisa menjaga tubuhmu tetap utuh, kata Tian Shengxi dengan tatapan mata dingin. Cukuang Seng tidak menghiraukannya. Dia memejamkan matanya sebentar, lalu tiba-tiba membuka lagi setelah beberapa saat. Sorot matanya tajam bagaikan sepasang pedang. Karena kekuatannya tidak cukup, maka harus ditambah lagi. Teknik naga darah, transformasi ketiga. Dia membentuk segel dengan tangannya secepat kilat, dan teriakan rendah bergema di seluruh langit. Detik berikutnya, cahaya darah yang melonjak menyebar dari tubuhnya, langsung menyelimuti seluruh tubuhnya. Gelombang kekuatan yang sangat dahsyat mengguncang ruang. Raut wajah Tian Shengxi sedikit berubah saat ia melihat bayangan naga darah perlahan terbentuk di belakang Cukuang Seng. Kepala naga itu diselimuti kabut darah dan wajahnya tak terlihat sama sekali. Dan samar-samar ada tekanan yang mengerikan menyebar ke seluruh dunia ini. Seperti kekuatan naga yang sesungguhnya mengintimidasi semua makhluk hidup. Kau memang punya beberapa keterampilan. Dia Sensi tersenyum tipis dengan sedikit kejutan di matanya. Dalam kondisi seperti ini, Cukuang Seng mungkin tak terkalahkan.
bahkan oleh seorang kultivator ranah laut pahit setengah langkah biasa. Kekuatan dari tubuh fisiknya menyebabkan ruang di sekitarnya terdistorasi. Sayangnya, dia bukan seorang kultivator ranah laut pahit setengah langkah, melainkan dia adalah seorang praktisi ranah laut pahit sejati. Perbedaan antara keduanya bagaikan jurang yang sangat lebar. Kurasa aku tahu siapa kau. Dia menatap Chu Guangzheng. Meskipun dia belum pernah melihat gambar asli Chu Guangzheng, karena ia sedang mengasingkan diri untuk menerobos ke ranah laut pahit, ia telah mendengar beberapa kabar tentangnya. Dilihat dari situasinya saat ini, anak ini pastilah jenius dari wilayah terpencil yang mengalahkan Nagong Jin. Sayang sekali, seorang jenius sepertimu akan binasa di sini. Tian Zhengxi menggelengkan kepala, tatapan tajam tiba-tiba terpancar di matanya. Dan niat membunuh yang kuat terpancar dari tubuhnya, karena mereka telah menjadi musuh. Semakin kuat bakat lawan, semakin penting baginya untuk melenyapkannya. Tangan awan suci. Ia bertepuk tangan dan suaranya menyebar ke seluruh tubuhnya. Cahaya spiritual tak berujung berkumpul di belakangnya dan berubah menjadi tangan putih raksasa berukuran 1000 kaki. Tangan raksasa itu diselimuti kabut putih, samar-samar berkilau dengan cahaya spiritual. Wajah Chu Guangzheng menjadi serius. Ia menatap tangan putih raksasa yang telah terbentuk. Matanya dipenuhi semangat juang yang kuat. Saat berikutnya, dia melangkah maju, dan kekuatan yang melonjak berkumpul, lalu berubah menjadi awan darah tebal di depannya. Ia menampar dengan satu telapak tangan. Gerakannya tampak sederhana, tetapi pada saat itu, kekuatan mengerikan menyebar, langsung mengguncang ruang. Awan darah berkumpul, dan jari merah darah raksasa berukuran 1000 kaki menerobos udara. Raungan naga bergema, membawa serta energi darah yang melonjak. Saat berikutnya, jari merah darah raksasa melesat keluar, membawa energi darah ke seluruh langit, dan bertabrakan dengan tangan putih raksasa. Pada saat itu, langit dan bumi pun berguncang, gunung-gunung pun runtuh, dan bumi seakan terkoyak oleh tangan raksasa, menyisakan jurang tak berdasar yang tak terhitung jumlahnya. Kamu tidak tahu keterbatasanmu sendiri. Tian Zhengxi mendengus dingin, dan sosoknya langsung muncul di tangan raksasa putih itu. Ia menghentakkan kaki ke telaras, dan tangan raksasa putih itu mengeluarkan kekuatan yang mengerikan. Langsung menghancurkan jari raksasa itu hingga berkeping-keping. Wajah Chu Guangzheng tanpa ekspresi. Ia tahu bahwa kekuatan jurus ini saja tidak cukup untuk mengguncang praktisi kuat di ranah laut pahit. 10 segel iblis, 3 segel dewa. Saat teriakan itu terdengar, cahaya kemasan mengembun dari langit, dan 3 segel emas bertabrakan satu sama lain, dan langsung bergabung menjadi segel emas yang dipenuhi cahaya kemasan. Pergi. Chu Guangzheng melambaikan lengan bajunya, dan 3 segel dewa melesat keluar, bertabrakan dengan tangan putih raksasa itu. Dalam sekejap, kekuatan dahsyat meletus, dan keduanya langsung hancur lenyap di antara langit dan bumi. Pada saat 3 segel dewa menghilang, tubuhnya tiba-tiba bergetar. Dia berulang kali menghentakkan kaki di udara, dan dia mundur sejauh 100-an kaki. Praktisi ranah laut pahit sungguh kuat. Chu Guangzheng mengulurkan tangannya untuk menyekat darah dari sudut mulutnya. Matanya berkilat garang. Dengan kekuatannya saat ini, dia tidak akan sanggup melawan praktisi ranah laut pahit secara langsung. Yang dibutuhkan sekarang hanyalah menghindari serangannya. Begitu dia berhasil menembus ranah laut pahit, segalanya akan langsung berbalik. Tubuh iblis disah. Chu Guangzheng dengan cepat membentuk segel dengan tangannya, dan kekuatan dahsyat menyapu keluar dari tubuhnya, lalu menghantam ruang di segala arah. Saat energi iblis muncul,
dan cahaya hitam melesat keluar dari atas kepalanya, langsung berubah menjadi kristal hitam di langit, dan kekuatan iblis tak berujung terpancar darinya. Tubuh iblis ini dikeluarkan lagi. Dia Sengsi melihat cahaya hitam keluar dari kristal, terjalin di satu titik antara langit dan bumi, menyebabkan ruang di sana cepat retak seperti cermin. Dalam sekejap, gelombang yang sangat dingin itu mengerikan menyebar darinya, langsung memenuhi seluruh dunia ini. Apakah itu seni bela diri latihan fisik yang ada dalam legenda? Tian Sensing menatap roh-roh iblis itu saat bergumam. Ia telah lama mendengar bahwa bocah itu memiliki seni bela diri yang ampuh untuk latihan fisik. Setelah digunakan, seni bela diri itu dapat meningkatkan kekuatan tubuh secara signifikan dan melepaskan kekuatan tempur yang dahsyat. Hari ini, biarkan Master Sekte ini melihat apakah seni bela diri latihan fisik ini sekuat yang dikatakan legenda. Dia Sensi meletakkan tangannya di belakang punggung. Wajahnya tanpa ekspresi. Matanya menatap ke depan dengan sedikit rasa geli. Di sana, energi iblis yang tak terbatas berkumpul lagi. Seni bela diri yang dikabarkan sangat kuat sekarang benar-benar muncul di hadapannya. Kali ini, dia bisa melihatnya dengan jelas. Saya tidak tahu apakah hasil akhirnya akan mengecewakan atau mengejutkannya. Kembangkan tubuh iblis dan panggil patung iblis. Cukwas yang membentuk segel dengan tangannya dan ruang itu langsung terkoyak. Energi iblis gelap menyembur keluar dan dua patung iblis jatuh dengan cepat. Saat energi iblis yang dahsyat itu mengalir keluar, bagaikan gelombang iblis yang mengamuk hingga ribuan mil jauhnya. Dia Sensi menyipitkan matanya sedikit saat menatap ke tempat di mana energi iblis yang ganas berkumpul. Dan kilatan cemerlang tiba-tiba melintas di matanya. Di tengahnya, energi iblis mulai menghilang dan sesosok muda muncul darinya. Rasa penindasan yang tak terlukiskan menyebar, langsung menyelimuti seluruh area. Wajah Cukwangseng tetap tenang. Saat dia bergerak, energi iblis melonjak. Dan sosoknya melesat bagaikan kilat, menuju langsung ke arah Tian Sensi. Menanggapi hal ini, Tian Sensi pandangannya terlihat masih meremehkan. Cukwangseng melayangkan pukulan, energi iblis langsung berkumpul. Urat-urat di lengannya langsung menonjol, dan kekuatan mengerikan berkumpul menuju tinjunya. Pukulan ini tampak lemah, tetapi cukup untuk langsung meledakkan praktisi puncak Rana Yingyang. Dan bahkan praktisi Rana Laut Pahit setengah langkah. Udara langsung meledak, dan gelombang udara yang dahsyat menghantam dunia, membawa serta semburan suara gemuruh rendah. Sepele, Tian Sensi menepuk tangannya dengan santai. Cahaya putih mengembun kelima jarinya dan berubah menjadi lapisan kristal. Sebuah telapak tangan jatuh dan mengenai tinju Cukwangseng. Saat keduanya bertabrakan, terdengar suara benturan tajam, menimbulkan suara dengungan di seluruh langit. Dada Cukwangseng dipenuhi darah dan energi. Ia bisa merasakan kekuatan mengerikan yang terpancar dari telapak tangan lawannya. Namun, saat ini, mundur sama saja dengan mati. Berjuang mati-matian mungkin akan membawa secara harapan. Ada kilatan tajam di matanya, dan energi iblis melonjak, menghadirkan rasa ketakutan yang dahsyat. Ia kembali melancarkan pukulan demi pukulan, langsung membombardir Tian Sensi bagaikan tetesan hujan. Setiap pukulan yang dilayangkan memiliki kekuatan yang tak terbatas. Meskipun lawannya berada di Rana Laut Pahit, ia tampak sedikit kewalahan untuk sesaat. Namun, ini baru permulaan. Begitu Tian Sensi beraksi, serangan balik yang dahsyat pun menyusul. Di langit, pukulan keduanya mengenai tubuh mereka,
dan setiap serangan telapak tangan sangat mematikan. Namun, Chu Kuang-seng tahu bahwa ketika menghadapi serangannya, Tian Shengxi menanggapinya dengan mudah. Orang ini sedang menguji kedalaman kultivasi iblisku. Matanya berkilat, dan dia langsung mengerti mengapa Tian Shengxi terjerat dengannya. Jelas bahwa dia telah menyukai tubuh iblisnya dan ingin mengambilnya. Saat memikirkan hal ini, lengkungan dingin muncul di sudut mulut Chu Kuang-seng. Ia meninju lagi, kemudian mundur beberapa langkah. Dia membentuk segel dengan tangannya, dan energi iblis gelap berkumpul, dan berubah menjadi 2 potong tulang iblis yang menyatu ke dalam jari-jarinya. Saat tulang iblis itu menyatu ke dalam dirinya, dia menempelkan kedua jarinya, lalu mengarahkan ke depan. Dengan suara keras, udara di depannya langsung meledak, dan kedua jari secepat angin itu langsung mengetuk telapak tangan lawan. Cahaya spiritual langsung hancur, dan kedua jari langsung menusuk langsung ke telapak tangan Tian Shengxi, meninggalkan jejak darah. Tian Shengxi mengerang kesakitan lalu dengan cepat mundur. Dia menatap lubang berdarah di telapak tangannya, tatapannya sangat muram. Anak ini benar-benar memanfaatkan kesempatan saat dia sedang mengujinya. Sepertinya kau benar-benar mencari kematian. Wajah Tian Shengxi tampak acuh tak acuh. Ia mengumpulkan cahaya spiritual di telapak tangannya, dan dengan cepat meretangkan kedua lubang darah itu. Chu Kuang-seng tak berminat membuang waktu berbicara dengannya. Ia menghentakkan kaki di udara, dan energi iblis yang dahsyat berkumpul di belakangnya. Langsung berubah menjadi air terjun energi iblis yang tak terhitung jumlahnya, yang membentang di antara langit dan bumi. Dengan lambaian tangannya, air terjun energi iblis menyapu seperti aliran air pergunungan, menyerbu ke arah Tian Shengxi. Kemanapun air terjun iblis itu lewat, ruang seakan tak mampu menahan bebannya, dan suara mencicit tak menyenangkan pun terdengar. Lonceng Buddha suci. Wajah Tian Shengxi langsung muram. Ia melambaikan lengan bajunya, dan cahaya spiritual yang tak berujung berkumpul, dan langsung berubah menjadi lonceng putih raksasa. Kata-kata Buddha yang tak terhitung jumlahnya terukir pada lonceng raksasa itu. Dan samar-samar suara Buddha bergema di antara langit dan bumi. Di atas lonceng raksasa itu terdapat patung Buddha yang duduk bersila. Sang Buddha dikelilingi cahaya suci dengan aura suci yang dapat mempengaruhi segala sesuatu. Lonceng raksasa itu perlahan jatuh, dan tidak peduli seberapa keras air terjun iblis itu menghantamnya. Ia tidak dapat mengguncang lonceng raksasa itu sedikit pun. Saat lonceng raksasa bergetar, lingkaran cahaya menyebar dari patung Buddha. Kemanapun cahaya itu lewat, roh jahat itu lenyap dengan cepat, bagai salju yang bertemu terik matahari. Melihat pemandangan ini, pupil mata Chu Kuang-seng sedikit mengecil. Kekuatan Tian Shengxi ini terlalu mengerikan. Bahkan serangannya sama sekali tidak terpengaruh. Aku butuh lebih banyak kekuatan. Kalau tidak, akan sulit bagiku untuk melarikan diri. Dia menatap ke langit untuk melihat kristal hitam meledak dari atas kepalanya, lalu melayang di bawah langit. Sinar cahaya gelap melesat keluar darinya, terjalin di satu tempat antara langit dan bumi, merobek ruang itu hingga terpisah. Suara gemerincing bergema, dan energi iblis yang tak terbatas melonjak keluar. Sebuah patung iblis perlahan terbentuk. Dalam sekejap, dunia dipenuhi dengan energi iblis, dan ruang angkasa pun berguncang. Pupil mata Tian Shengxi sedikit mengecil. Dia melambaikan lengan bajunya, dan lonceng Buddha suci menghancurkan air terjun energi iblis. Ia menatap patung iblis itu dengan tatapan terkejut. Ini
patung iblis ketiga. Terima kasih.